Di tengah dinginnya malam gurun Afghanistan pada akhir tahun 1979, suara deru pesawat angkut Soviet mulai terdengar seperti gema dari masa depan yang kelam. Tidak ada yang menyangka bahwa negara adidaya Eurasia Uni Soviet akan terjun ke dalam konflik yang kelak menjadi salah satu perang paling mahal, paling berdarah, dan paling meruntuhkan kejayaan sebuah kekuatan super. Tetapi peristiwa itu benar-benar terjadi. Berawal dari sebuah keputusan Politbiro yang diakini sebagai intervensi untuk menjaga stabilitas, dan berakhir sebagai perang panjang selama 1 dekade, yang menjadi kuburan bagi ambisi besar Soviet. Ketika pasukan-pasukan Soviet mulai memasuki wilayah Afghanistan melalui jalur udara dan darat, mereka tidak disambut oleh pemerintahan yang stabil atau rakyat yang berada di bawah bendera tunggal. Afghanistan pada tahun 1979 adalah negara yang tengah dilanda kekacauan internal. Pemerintah PDP, Partai Demokratik Rakyat Afghanistan, Partai Komunis yang baru mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, tidak hanya menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok Islam konservatif, tetapi juga dari suku-suku lokal, panglima perang, dan para ulama yang menolak ideologi komunis masuk ke tanah mereka. Uni Soviet menganggap situasi itu sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh mereka di Asia Tengah. Mereka khawatir Afghanistan jatuh ke tangan Amerika Serikat atau menjadi titik lahirnya gerakan Islam yang dapat menyebar dan mengguncang republik-republik Muslim Soviet di Asia Tengah seperti Uzbekistan dan Tajikistan. Bagi Kremlin, Afghanistan bukan hanya negara kecil di selatan, melainkan benteng strategis. Pada malam 27 Desember tahun 1979, operasi rahasia yang diberi nama Operasi Storm 333 dilancarkan oleh pasukan khusus Spetsnaz. Targetnya adalah Istana Tajbek, tempat Presiden Hafizullah Amin pemimpin PDP berada. Uni Soviet telah menganggap Amin sebagai ancaman karena ia terlalu agresif, tidak terkontrol, dan secara tidak langsung membuat situasi semakin kacau sehingga mengancam stabilitas wilayah. Dalam serangan kilat yang hanya berlangsung beberapa jam, pasukan elit Soviet berhasil membunuh Amin dan menggantinya dengan Babrak Karmal, tokoh komunis yang lebih pro-Soviet. Dengan itu, Uni Soviet mengira mereka telah memegang kendali penuh atas Afghanistan. Mereka percaya bahwa menempatkan pemerintah boneka di Kabul akan mengamankan negara itu dan membuat rakyatnya patuh. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Invasi tersebut membuat rakyat Afghanistan bangkit melawan dengan kekuatan yang tak pernah dibayangkan Soviet. Di lembah-lembah pegunungan, di desa-desa gurun, dan di antara suku-suku yang terpecah, muncul satu kata yang menyatukan mereka, mujahidin. Mereka bukan pasukan terlatih, bukan tentara modern, dan bukan pula negara besar. Tetapi mereka memiliki satu hal yang tidak dimiliki Soviet, tekad untuk mempertahankan tanah air mereka sampai titik darah penghabisan. Mereka mengenali setiap bukit, setiap celah lembah, setiap gua, dan setiap jalur yang sulit dijangkau. Afghanistan adalah rumah mereka, dan mereka tidak akan membiarkan bangsa asing menapakkan kaki terlalu lama. Mujahidin tidak hanya terdiri dari orang Afghanistan, dari seluruh dunia Islam. Para relawan mulai datang. Salah satunya adalah seorang pemuda kaya dari Arab Saudi yang kelak dikenal dunia bernama Osama bin Laden. Meski perannya pada masa itu lebih sebagai donatur dan organisator logistik ketimbang komandan militer, namun kehadiran para relawan asing menambah moral dan memperkuat jaringan perlawanan di seluruh Afghanistan. Sebagai negara superpower, Soviet datang membawa perlengkapan perang yang tidak main-main. Mereka mengerahkan lebih dari 100.000 tentara, tank-tank T-55 dan T-62, helikopter tempur Mi-24 Hind, pesawat tempur MiG-21, dan berbagai jenis artileri berat. Di atas kertas, mereka adalah kekuatan tak tertandingi. Tetapi Afghanistan bukanlah tanah yang ramah bagi teknologi modern. Di lembah-lembah sempit, helikopter Soviet menjadi target empuk bagi senapan mesin berat. Di gunung-gunung bersalju, tank-tank mereka terjebak dalam jalur sempit berbatu. Jalan-jalan gurun yang curam dan berbahaya membuat konvoi logistik sering terputus. Soviet menemukan diri mereka terjebak dalam perang yang sangat berbeda dari Perang Dunia II, berbeda dari invasi Hungaria, berbeda dari Cekoslovakia. Afghanistan adalah tempat di mana kekuatan konvensional tidak berfungsi dengan logika yang sama. Masalah lain datang dari luar. Amerika Serikat, melalui operasi rahasia CIA yang dinamakan Operation Cyclone, memulai salah satu operasi pendanaan dan persenjataan terbesar dalam sejarah perang. Pakistan menjadi jalur utama suplai,
Saudi turut menyumbang dana. Ribuan ton amunisi, senapan, dan peralatan militer disalurkan kepada mujahedin. Namun senjata yang paling mengubah jalannya perang adalah peluncur rudal anti pesawat FIM-92 Stinger. Ketika rudal itu mulai digunakan pada tahun 1986, helikopter Mi-24 Soviet yang sebelumnya menjadi simbol dominasi mereka di Afghanistan berubah menjadi target yang mudah ditembak jatuh. Kehilangan helikopter bukan hanya menghancurkan kemampuan mobilitas pasukan Soviet, tetapi juga menghancurkan moral mereka. Para prajurit yang sebelumnya percaya diri kini takut terbang. Mereka tahu bahwa di balik bukit manapun, seorang mujahedin bisa menembakkan Stinger dan mengubah langit Afghanistan menjadi neraka. Namun Soviet bukan tanpa perlawanan. Mereka melancarkan operasi besar-besaran ke lembah Panjshir untuk menghancurkan basis komandan legendaris mujahedin, Ahmad Shah Massoud. Massoud, strategi brilian yang dijuluki Singa Panjshir, memimpin pasukannya dengan taktik gerilya yang membuat Soviet frustrasi. Meskipun Soviet berulang kali melancarkan operasi besar ke wilayahnya, Massoud selalu berhasil bertahan. Ia menggunakan jaringan terowongan, jalur rahasia, dan dukungan penduduk untuk menjebak pasukan Soviet hingga mereka putus asa. Kemudian datang faktor yang paling melemahkan Soviet. Perang ini mulai tidak disukai oleh rakyat mereka sendiri. Tentara-tentara muda pulang dalam peti mati seribuan jumlahnya. Informasi dikendalikan ketat oleh pemerintah Soviet, tetapi kabar tentang penderitaan tentara menyebar dari mulut ke mulut. Keluarga-keluarga mulai mempertanyakan, mengapa anak-anak kami mati untuk negara asing yang bahkan tidak kami kenal? Ketika Mikhail Gorbachev naik sebagai pemimpin Uni Soviet pada 1985, ia menyebut perang Afghanistan sebagai luka terbuka. Ia sadar bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan. Ekonomi Soviet sedang melemah, rakyat tidak lagi mendukung, dan perang gerilya Afghanistan tampak tidak akan pernah berakhir. Pada tahun 1989, setelah hampir 10 tahun bertempur, Soviet akhirnya menarik pasukan terakhir mereka. Itu bukanlah kemenangan, bukan pula kekalahan resmi, tetapi lebih tepat disebut pengakuan kekalahan secara diam-diam. Perang yang dikira hanya berlangsung beberapa bulan berubah menjadi perang panjang yang meluluh lantakkan reputasi Soviet sebagai kekuatan super dunia. Dan yang paling tragis adalah kenyataan bahwa perang ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet pada tahun ke-1991. Perang Afghanistan bukan hanya perang di pegunungan, tetapi juga perang yang menghancurkan stabilitas politik dan ekonomi Soviet dari dalam. Langit Afghanistan pada tahun 1981 dipenuhi asap hitam dari konvoi terbakar yang sebelumnya merupakan kebanggaan militer Soviet. Jalan-jalan pegunungan yang berkelok tajam bukan hanya menghambat perjalanan, tetapi menjadi titik serangan favorit mujahedin. Dengan menguasai puncak-puncak gunung, para pejuang lokal dapat mengintai setiap pergerakan pasukan Soviet dari kejauhan, memilih waktu dan tempat terbaik untuk menyerang. Taktik serangan mendadak ini menyulitkan Soviet yang terbiasa dengan perang konvensional. Hubungan antara tentara Soviet dan penduduk lokal juga menjadi masalah besar. Di banyak wilayah, keberadaan Soviet dipandang sebagai pendudukan asing, bukan bantuan. Kampanye militer seperti pengeboman indiskriminatif di Provinsi Kunar dan Lagiman justru membuat rakyat Afghanistan semakin marah. Berbagai laporan lapangan menyebutkan desa-desa yang rata dengan tanah akibat serangan udara Soviet. Bukannya menundukkan rakyat, tindakan itu justru membuat ribuan warga desa bergabung dengan mujahedin. Di balik kekacauan itu, pemerintah Kabul yang didukung Soviet tidak memiliki kendali nyata atas negaranya. Mereka hanya kuat di pusat kota dan pangkalan-pangkalan militer besar. Di luar itu, Afghanistan menjadi mosaik kelompok, suku, dan komandan yang berbeda-beda, masing-masing berjuang atas nama agama, suku, atau kebebasan nasional. Uni Soviet mendapati kenyataan pahit bahwa mereka berperang di negeri yang tidak pernah benar-benar tunduk pada kekuatan luar manapun. Sejarah Afghanistan memang penuh perlawanan termasuk dalam perang sebelumnya melawan Inggris yang berakhir memalukan bagi Inggris. Di tengah peperangan, ada sisi-sisi kelam yang jarang terungkap. Para tentara Soviet yang bertugas di Afghanistan mengalami trauma berat. Mereka menghadapi serangan mendadak, ranjau darat yang tersebar di mana-mana, dan medan sulit yang tidak pernah mereka latih sebelumnya. Ranjau darat banyak di antaranya dijatuhkan dari udara menjadi ancaman sehari-hari. Ribuan warga sipil dan anak-anak menjadi korban bom-bom kecil berbentuk mainan yang dilemparkan dari helikopter.
membuat medan perang ini memiliki luka panjang hingga bertahun-tahun kemudian. Sementara itu, di pihak Mujahedin sendiri, terdapat dinamika yang tidak kalah kompleks. Mereka bukan pasukan tunggal, melainkan gabungan banyak faksi yang kadang saling bertentangan. Pemimpin paling berpengaruh antara lain Gabudin Hikmatyar, Burhanuddin Rabbani, Jalaluddin Haqqani, dan tentu saja Ahmad Shah Massoud. Meski mereka sering bekerja sama melawan Soviet, persaingan antar mereka juga kuat dan kelak menjadi benih perang saudara pasca penarikan Soviet. Di wilayah perbatasan Pakistan, terutama kota Peshawar, kamp-kamp pelatihan bermunculan. Ribuan pemuda Afghanistan dilatih dalam penggunaan senjata, taktik perang, dan pertempuran gerilya. Pakistan melalui intelijen ISI mengatur distribusi senjata dari Amerika Serikat dan negara-negara Arab. Saudi Arabia juga berperan besar, tidak hanya dalam pendanaan tetapi juga dalam dorongan ideologis. Perang Afghanistan perlahan menjadi medan jihad internasional yang menarik perhatian Muslim seluruh dunia. Soviet mencoba berbagai strategi untuk memenangkan perang. Mereka membangun garnisun di kota-kota besar, mengerahkan pasukan khusus untuk menyerang basis Mujahedin di gunung, dan mengendalikan jalur transportasi penting. Namun setiap kali mereka membersihkan suatu wilayah, Mujahedin akan kembali begitu pasukan Soviet pergi. Ketidakmampuan Soviet memegang wilayah secara permanen membuat upaya mereka sia-sia. Kekalahan Soviet juga terlihat dari lemahnya moral pasukan. Jauh dari kampung halaman, bertempur di tanah asing, dan menghadapi musuh yang tidak terlihat membuat banyak tentara mengalami depresi. Banyak yang bergantung pada alkohol dan narkoba untuk bertahan. Bahkan, ada laporan tentang tentara Soviet yang melarikan diri dan membelot. Tinggal di desa-desa Afghanistan, menikah dengan perempuan lokal, dan tidak pernah kembali ke tanah air mereka. Dalam negeri Soviet sendiri, ekonomi mulai runtuh. Perang Afghanistan menghabiskan miliaran dolar, memperparah krisis ekonomi yang sudah memburuk sejak 1970-an. Bahan bakar, makanan, dan kebutuhan pokok di Soviet semakin langka. Rakyat bertanya, mengapa kami harus menderita demi perang yang tidak jelas tujuannya? Media internasional memainkan peran penting dalam membentuk opini dunia. Gambar-gambar anak-anak Afghanistan korban bom, kamp pengungsian yang penuh sesak, dan desa-desa yang terbakar menyebar ke seluruh dunia. Pejuang Mujahedin digambarkan sebagai pahlawan melawan tirani komunis. Sebaliknya, Soviet dianggap sebagai agresor yang tidak memiliki moral. Walaupun propaganda Barat juga memainkan peran besar, kenyataannya perang ini memang brutal dan tanpa arah. Kedua belah pihak melakukan kekejaman, tetapi operasi militer Soviet yang besar-besaran jelas meninggalkan jejak paling menghancurkan. Gorbachev, ketika memimpin Soviet, segera menyadari bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan. Ia menyebutnya Vietnamnya Soviet, merujuk pada perang yang menghancurkan mental dan anggaran Amerika Serikat satu dekade sebelumnya. Ia memulai kebijakan perestroika dan glasnost, membuka pemerintahan Soviet dan mengakui banyak masalah secara terbuka kepada rakyat, termasuk kenyataan pahit bahwa Afghanistan adalah beban besar. Pada 1986, ketika Stinga mulai membanjiri tangan para mujahedin, perang berubah drastis. Dalam 1 tahun pertama, lebih dari 200 helikopter Soviet jatuh di tembak rudal tersebut. Siapapun yang memahami strategi perang tahu bahwa hilangnya dominasi udara adalah awal akhir dalam perang modern. Helikopter, kain yang sebelumnya menjadi dewa, perang tiba-tiba menjadi target bergerak yang bisa ditembak dari balik bebatuan. Para pilot Soviet terbang rendah, menghindari radar, tetapi justru menjadi sasaran empuk untuk serangan dari jarak dekat. Dominasi udara Soviet runtuh seketika. Mujahedin semakin berani. Mereka menyerang konvoi besar, merebut pos-pos penting, dan menguasai sebagian besar wilayah pedesaan. Kabul tetap di tangan pemerintah pro-Soviet, tetapi itu hanya karena dijaga dengan ribuan tentara dan bantuan Soviet. Secara praktik, Afghanistan jatuh ke dalam tangan Mujahedin, hanya kota-kota besar yang bertahan. Akhirnya, setelah 10 tahun pertumpahan darah, pada 15 Februari tahun 1989, Soviet menarik pasukan terakhir mereka melalui jembatan di Sungai Amu Darya. Jenderal Boris Gromov, komandan terakhir Soviet di Afghanistan, berjalan menyeberang jembatan itu tanpa menoleh ke belakang, sebuah simbol bahwa perang ini bukan hanya berakhir, tetapi juga telah gagal total. Namun yang paling mengerikan adalah dampaknya. Afghanistan bukanlah negara yang utuh setelah Soviet pergi. Faksi-faksi Mujahedin segera saling berebut kekuasaan.
Perang saudara pecah, kota Kabul hancur jauh lebih parah daripada masa Soviet. Dari kekacauan inilah, sebuah kelompok baru muncul pada pertengahan 1990-an, Taliban. Dan lebih tragis lagi, para relawan Arab yang pernah berperang di Afghanistan, termasuk Osama bin Laden, kelak membentuk jaringan-jaringan radikal global yang mengubah wajah geopolitik dunia selamanya. Warisan Perang Soviet Afghanistan adalah rangkaian konflik yang memanjang puluhan tahun, mempengaruhi dunia hingga hari ini. Setelah pasukan terakhir Uni Soviet meninggalkan Afghanistan pada Februari tahun 1989, dunia mengira bahwa babak perang telah ditutup. Namun bagi rakyat Afghanistan sendiri, perang baru saja memasuki fase yang jauh lebih gelap. Kekosongan kekuasaan, persaingan antar faksi, serta runtuhnya pemerintahan pusat segera berubah menjadi badai yang melibas seluruh negeri. Mengapa semua ini terjadi? Sebab Uni Soviet tidak hanya meninggalkan medan perang, tetapi juga meninggalkan Afghanistan dalam keadaan tercerai-berai, penuh senjata, dan dihuni generasi muda yang tumbuh dalam api peperangan. Di Kabul, pemerintah Babrak Karmal yang didukung Soviet berusaha mempertahankan kekuasaan. Namun tanpa bantuan miliaran dolar dan ribuan tentara dari Moskow, pemerintah itu ibarat bangunan rapuh yang menunggu runtuh. Meskipun Soviet tidak lagi hadir secara militer, mereka tetap mengalirkan dana dan persenjataan untuk mempertahankan rezim Kabul selama mungkin. Namun tekanan ekonomi di Moskow dan krisis internal yang semakin parah membuat suplai itu tidak bertahan lama. Pada April tahun 1992, pemerintah pro-Soviet akhirnya runtuh. Bendera merah di Istana Presiden diturunkan, dan mujahedin memasuki kota Kabul sebagai pemenang. Tetapi kemenangan itu bukanlah awal dari kedamaian. Justru sebaliknya, kota itu menjadi saksi salah satu era paling kelam dalam sejarah Afghanistan modern. Faksi-faksi mujahedin yang dulu bersatu melawan Soviet kini berubah menjadi rival sengit. Gabuden Hekmatyar, pemimpin Hizb Islami, menolak kompromi dan mulai membombardir Kabul dengan roket. Ahmad Shah Massoud berusaha mempertahankan kota, membentuk pemerintahan sementara bersama Burhanuddin Rabbani. Sementara itu, Jalaluddin Haqqani dan kelompok lainnya berebut wilayah selatan dan timur. Pertempuran brutal pun pecah antar kelompok mujahedin. Kota Kabul yang dulu megah, dengan taman-taman, gedung-gedung pemerintahan, dan pasar-pasar yang ramai, rata dengan tanah. Banyak laporan mengatakan bahwa kehancuran Kabul pada era ini bahkan lebih parah dari kehancuran yang ditimbulkan Soviet. Disinilah tragedi nyata Afghanistan terlihat. Perang tidak berhenti meski musuh asing telah pergi. Dalam bayang-bayang kekacauan inilah Taliban muncul. Mereka berawal sebagai kelompok kecil siswa madrasah di Kandahar, dipimpin oleh seorang ulama sederhana bernama Mala Muhammad Ulma. Mereka bukan bagian dari mujahedin lama, dan tidak terlibat dalam persaingan politik yang telah menghancurkan negara. Citra mereka bersih, sederhana, dan menjanjikan satu hal yang paling didambakan rakyat Afghanistan, stabilitas. Ketika Taliban mulai menguasai wilayah selatan, banyak warga justru menyambut mereka. Mereka membawa hukum keras, tetapi juga ketertiban. Konvoi Taliban bergerak cepat, merebut kota demi kota tanpa banyak perlawanan. Pada 1996, mereka memasuki Kabul dan mengibarkan bendera putih mereka di atas Istana Presiden. Massoud mundur ke utara, membentuk aliansi utara untuk melanjutkan perlawanan. Namun untuk memahami benang merah tragedi ini, kita harus kembali kepada akar utama, Perang Uni Soviet Afghanistan. Invasi Soviet menjadi katalis utama yang menghancurkan struktur pemerintahan tradisional Afghanistan, memperkenalkan senjata dalam jumlah sangat besar kepada masyarakat, membuka pintu bagi keterlibatan kekuatan asing Pakistan, Arab Saudi, melahirkan generasi pejuang yang nanti menyebar ke berbagai konflik dunia, membuat perekonomian dan infrastruktur Afghanistan hancur total, mengubah medan perang lokal menjadi konflik ideologi global. Konsekuensinya tidak berakhir pada ke-1989. Perang Soviet menjadi fondasi bagi Perang Saudara 1992 sampai 1996. Bangkitnya Taliban, munculnya jaringan Al-Qaeda, serangan 11 September tahun 2001, invasi Amerika Serikat, dan perang panjang yang berlangsung lebih dari 40 tahun. Di sisi lain, dampak bagi Uni Soviet juga tidak kalah besar. Puluhan ribu tentaranya tewas atau terluka dalam perang yang tidak pernah divorsi.
Pemerintah Soviet secara resmi menyebut 15.000 tentara mereka tewas. Tetapi banyak ahli meyakini jumlah sebenarnya bisa 2 kali lipat. Selain itu, ribuan tentara kembali dengan trauma psikologis yang mendalam. Veteran Afghanistan atau disebut Afgansi di Soviet menjadi simbol luka nasional. Mereka jauh dari dipuji. Banyak dari mereka justru merasa terpinggirkan. Pemerintah Soviet tidak mampu memberikan kompensasi, rehabilitasi, atau dukungan medis yang memadai. Banyak yang hidup dalam kemiskinan, terjebak dalam alkohol dan depresi. Sementara sebagian lainnya menjadi kriminal akibat tidak bisa menyesuaikan diri kembali ke masyarakat. Kisah mereka menjadi pukulan moral bagi rakyat Soviet, yang kemudian berdampak pada kepercayaan kepada pemerintah. Perang Afghanistan menjadi faktor besar dalam runtuhnya legitimasi Partai Komunis, terutama setelah terbongkar bahwa pemerintah selama bertahun-tahun menyembunyikan jumlah korban sebenarnya. Ketidakpercayaan publik meningkat tajam, dan kejatuhan ini mempercepat bubarnya Uni Soviet pada tahun ke-1991. Salah satu momen paling simbolis dalam Perang Afghanistan adalah foto terkenal seorang anak kecil yang kehilangan kaki akibat ranjau darat. Foto itu diterbitkan secara luas oleh media barat, menimbulkan gelombang kecaman internasional terhadap tindakan militer Soviet. Fakta bahwa ribuan ranjau darat masih tertanam dan membunuh warga selama puluhan tahun setelah perang berakhir menjadi salah satu warisan paling keji dari konflik ini. Ranjau ini tidak hanya memutus anggota tubuh, tetapi juga masa depan. Ladang-ladang pertanian tidak bisa digunakan. Anak-anak tumbuh dalam ketakutan bermain di luar. Saya pernah membaca laporan bahwa beberapa desa terisolasi selama bertahun-tahun karena jalur menuju desa tersebut penuh ranjau. Perang Afghanistan bukan hanya perang militer, tetapi juga perang psikologis dan sosial. Kekuatan nyata mujahedin bukan hanya terletak pada senjata atau taktik gerilya, tetapi juga pada keyakinan mereka. Mereka percaya bahwa melawan Soviet adalah jihad, perang suci mempertahankan tanah air dan agama. Ideologi ini memberikan moral yang tidak bisa dibeli dengan uang atau teknologi. Soviet, meski kuat secara militer, tidak pernah bisa memahami kedalaman keyakinan itu. Ada sebuah peristiwa yang sering diceritakan veteran mujahedin ketika pasukan Soviet merebut sebuah desa di pegunungan. Warga desa tetap bertahan di masjid meski roket menghujani mereka. Ketika seorang komandan mujahedin bertanya mengapa mereka tidak lari, mereka menjawab, "Ini rumah Allah. Kalau kami mati di sini, kami mati dengan membawa kehormatan." Di sisi lain, tentara Soviet banyak yang baru berusia 18-19 tahun, dikirim dari desa-desa di Siberia atau Ukraina, dan tidak tahu mengapa mereka bertempur. Satu pihak bertempur untuk tanah air dan iman, pihak lainnya bertempur karena kewajiban negara. Perbedaan itu sangat menentukan hasil akhir. Soviet tidak hanya kalah secara fisik, tetapi kalah secara moral dan psikologis. Pada tahun-tahun terakhir perang, laporan mengenai desersi tentara Soviet semakin meningkat. Beberapa tentara bahkan menyerahkan diri kepada mujahedin, memohon untuk diizinkan pulang. Namun dalam beberapa kasus, mereka justru tinggal di Afghanistan dan dikabarkan memeluk Islam serta menikah dengan warga lokal. Sementara itu, komandan-komandan mujahedin mulai menjadi legenda. Nama Ahmad Shah Massoud, misalnya, bukan hanya dihormati di Afghanistan, tetapi juga disebut-sebut oleh Badan Intelijen Dunia karena kecerdikan militernya. Massoud dianggap sebagai salah satu ahli strategi gerilya terbaik abad ke-20. Sejajar dengan Ho Chi Minh atau Che Guevara, di balik semua tragedi itu, ada satu pelajaran besar. Perang Afghanistan adalah salah satu contoh paling nyata tentang bagaimana sebuah negara superpower bisa tumbang oleh negara jauh lebih kecil ketika memasuki medan perang yang tidak mereka fahami. Sejarah menunjukkan bahwa Afghanistan telah 3 kali menjadi kuburan kekaisaran Inggris pada abad ke-19, Soviet pada abad ke-20, Amerika Serikat pada abad ke-21. Negeri ini bukan sekadar wilayah geografis, ia adalah simbol betapa kuatnya tekad manusia untuk mempertahankan rumah mereka dari kekuatan asing. Tak peduli seberapa besar teknologi atau jumlah pasukan musuh.